Oke, halo semuanya, selamat datang di channel YouTube-nya Midas Cuan. Hari ini kita podcast lagi dengan Bro Fakran. Siap. Tapi kita jawabin pertanyaan-pertanyaan dari sosial media kita lah, Instagram, YouTube, TikTok semua. Oke, langsung aja Bro, pertanyaan pertama Bro. Oke bro, pertanyaan pertama ya dari Wiljo 1403. Nah, cara screening cash flow uangnya kemana aja gimana Pak? Terima kasih, sehat-sehat selalu. Terima kasih juga Wiljo. Sehat-sehat selalu juga. Semoga sehat-sehat selalu Bro Wiljo. Screening cash flow. Screening cash flow, saya bukan screening juga sih, kayak mungkin ngelihat kayak cash flow itu setiap tahun kemana kali. Ya. Caranya sebenarnya gampang sih, nggak gampang, maksudnya memang agak panjang, cuma simpelnya maksudnya tuh gini, kita lihat aja, buka aja laporan keuangannya, laporan arus kas. Kan arus kas udah 3 ya, arus kas operasi, arus kas investasi, terus arus kas pendanaan. Nah itu kan masing-masing ada akunnya. Nah coba aja di input gitu ya, at least mungkin 10 tahun lah, 10 tahun terakhir duitnya plot aja di situ, copy paste angka dari laporan keuangannya, habis itu jumlahin, lihat mana yang paling besar gitu, arus kasnya lari kemana. Nah keluarnya kemana, masuknya dari mana. Jadi dengan gitu kita udah bisa lihat sih duitnya tuh lari kemana. Gitu aja. Oke, semoga menjawab ya. Semoga menjawab. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak ZC John Chan. Pertanyaannya gini bro, apakah kita perlu pengalaman berbisnis dulu biar investasi saham lebih masuk akal? Oke. Kebetulan karena background gue juga bisnis, sebenarnya nggak mesti juga. Karena mesti, kan banyak juga investor itu yang pekerja bro. Jadi kayak contohnya member kita itu kan banyak yang profesional juga. Kerja profesional dari 9 to 5 atau profesi seperti dokter, lawyer dan lain-lain kan. Nah, jadi nggak mesti perlu pengalaman berbisnis dulu. Justru sebenarnya investasi itu kan investasi itu sebagai solusi. Investasi itu sebagai solusi untuk orang yang nggak ada waktu untuk bisnis bro. Oh, untuk bikin bisnis sendiri. Betul, gitu. karena kan lu bikin bisnis sendiri memang harus punya waktu yang cukup banyak gitu kan. Dan lu harus benar-benar fokus, layaknya seperti lu kerja gitu. Lu kerja kan, lu kerjanya 9 to 5 misalnya kan. Nah otomatis kalau berbisnis, lu itu all the time bahkan gitu, lu setiap hari 24/7. Iya 24/7, lu tidur pun sebelum tidur lu mikirin bisnis gitu. Nah jadi justru solusi investasi itu adalah solusi bagi orang yang nggak punya waktu untuk bangun bisnis, atau daripada gua kelola bisnis sendiri, kan ada orang lain yang udah terbukti gitu, udah proven bahkan bertahun-tahun gitu kan. Nah perusahaan publik kan rata-rata seperti itu. Jadi lu nggak mesti harus bisnis untuk bisa investasi, simpelnya gitu sih. Oke, berarti nggak harus lah ya. Ya. Tapi kalau ada ya help juga sih. Kalau ada lebih bagus, karena akan benefitnya itu 2 soalnya. Jadi kalau misalnya lu kebetulan memang backgroundnya bisnis dan lu belajar investasi, itu dua-duanya kepake. Ilmu bisnis lu akan kepake saat lu invest. Begitu juga sebaliknya, saat lu invest, jadi lu jadi tahu nih, oh perusahaan publik itu gini loh cara ngatur keuangannya. Oh cara kelolanya seperti ini, kan nanti ada GCG-nya segala macam. Nah itu kita bisa belajar secara tidak langsung pada saat kita analisa tuh perusahaan-perusahaan publik gitu. Oke. Next bro. Nah next ya. Nah ini member nih yang nanya nih. Oh. Okay. Tapi nggak tahu waktu itu dia udah jadi member atau belum. Pak Aziz Bakrun, halo Pak. Halo. Nah, share framework portfolio management Covelix dong. Wah, ini langsung Covelix, udah langsung pertanyaannya langsung tertuju ke lu nih. Manajemen portfolio ya. Sebenarnya nggak ada satu cara yang paling ini sih kalau aku ya. Kayak kalau portonya tuh ya lihat tergantung opportunity-nya di market gitu bro. Jadi kayak kalau misalnya opportunity-nya nggak banyak ya, maksudnya di saham pun nggak, maksudnya porsi yang udah orang ke saham pun juga nggak terlalu banyak gitu. Kalau misalnya opportunity-nya banyak gitu, misalnya waktu COVID gitu kan harganya saham-sahamnya pada murah, saham-saham bagus bisa ya PI-nya bisa 2, bisa 3 gitu. Kayak sekarang juga mungkin salah satunya juga lumayan ya. Ya beberapa ada. Ya. Cuma nggak sebanyak waktu COVID. Nggak sebanyak waktu COVID. Waktu COVID banyak banget. Nah jadi tergantung sih. Kalau misalnya banyak
opportunity-nya ya udah masukin mungkin bisa 90-95% ke saham gitu. Oh, I see. Nah di sahamnya mungkin baginya nggak terlalu banyak, paling maksimal 4 atau 5 lah. Oke. Dan Jadi 4 atau 5 saham. 4 atau 5 saham, tapi porsi paling besar itu ke saham yang resikonya rendah dan paling yakin lah, istilahnya kayak gitu. Oke, resiko rendah dan Resiko rendah dan paling yakin gitu. Supaya yakin, pelajari dulu. Pelajari dulu, harus pelajari kayak tahu key points-nya apa gitu. Yes. Oke. Jadi nggak tergantung opportunity. Siap, sama menjawab Pak Aziz Bakhrun. Nah, next question nih kebetulan kayaknya lu orang yang lebih cocok nih untuk menjawab. Dari Pak Ahmad Galazi. Cara melihat economic mode gimana, Pak? Economic mode. Oke, mungkin teman-teman yang belum tahu apa itu economic mode. Economic mode tuh kalau kata Warren Buffett, bisnis itu kayak kastil ya, kastil. Dan kastil yang bagus pasti mengundang banyak kompetitor gitu, banyak penyerang lah yang mau ngambil kastil itu. Nah, supaya kastil itu terlindungi, ada moatnya, ada paritnya gitu. Nah, jadi kayak moat itu seperti perlindungan lah terhadap serangan dari kompetitor. Nah, ada banyak sih sebenarnya economic moat itu, seperti misal pertama itu biaya paling rendah, low cost. Jadi kalau dia bisa menghasilkan barang atau jasa dengan harga yang paling murah, ibaratnya dia turunin harga, kompetitornya udah kalau mau match harganya dia mati kompetitornya. Nah, kalau dia bisa paling low cost, bocuan nanti. Jadi dia bisa jual murah tapi dia masih cuan. Kompetitor jual semurah dia udah bocuan gitu. Nah, itu salah satu mode yang kuat juga. Terus ada juga misalnya network gitu ya. Misalnya kita udah punya jaringan tuh banyak, jadi semua orang harus pakai dia. Misalnya kayak contoh paling gampang mungkin Microsoft gitu ya. Microsoft hampir semua PC pakai dia gitu kan. Terus orang pakai Microsoft Office-nya. Ya, kita mau kirim file Excel segala macam. Ya kalau lu harus punya Excel juga. Ya lu harus punya Excel juga gitu loh supaya bisa pakai. Nah, itu salah satu dua mode lah yang cukup kuat lah biasanya sering kita temui. Low cost sama network. Sip. Semoga menjawab Pak Ahmad Galazi. Next nih dari Chris Simwira. Untuk bisnis lebih baik ambil keuntungan flat atau persenan nih? Persenan lah ya. Persenan, oke. Persenan, karena kalau misalnya flat itu mungkin lebih ke gaji, bro. Jadi kan ya bisnis kan tetap pasti ada pengeluaran bulanannya tuh, fix lah kita bilang, fix cost-nya. Nah, fix cost itu yang mungkin lebih bagus diambil flat seperti itu. Jadi misalnya bisnis sendiri omsetnya katakanlah 100 juta nih. Nah, dari situ kan kita bisa ngambil fixed cost-nya apa gitu. Fixed cost-nya berarti kan gaji, kebutuhan operasional, listrik apa segala macam. Untuk persediaan barang dan segala macam itu kan itu yang biasanya flat. Tapi kalau misalnya keuntungan bagusnya persenan, apalagi bisnis tersebut dijalankan lebih dari satu orang kan di dalamnya. Ya otomatis lebih bagus persenan. Oke, gitu. Semoga menjawab. Nah, pertanyaan selanjutnya Andrew 87H. What's your caution level? Nah, mungkin ini nanya soal dana darurat ya atau sejenisnya ya. Kalau misalnya caution level ini mungkin kalau dalam case dana darurat, kalau gue pribadi sih sebenarnya udah nggak ada angkanya sih kalau. Nggak ada angka. Nggak mengalokasikan secara spesifik gitu angkanya berapa. Tapi karena mostly aku investnya di saham kan. Nah, tapi pasti at least lah setidaknya mungkin 2 bulan dari karena case-nya aku ini belum berkeluarga ya. Jadi 2 bulan dari. Jadi sesuaikan lagi dengan kondisi masing-masing. Ya 2 bulan dari pengeluaranku itu taruh ke ya udah diparkirin gitu. Sewaktu-waktu butuh dicairkan ya bisa gitu. Tapi kalau misalnya dari sahamnya sendiri, kan sebenarnya sahamnya sendiri itu juga kalau pas mau jual juga T plus berapa, T plus 2, T plus 3 udah langsung cair gitu kan. Jadi kayak nggak, sebenarnya itu juga sudah dalam tanda kutip ya jadi satu dana untuk yang bisa dicairkan gitu loh. Jadi pas butuhnya itu pun bisa langsung cair. Itu pun cairkannya nggak mesti semua juga kan, bisa, mesti semua bisa tergantung juga. Kebutuhan ya. Betul nggak tergantung kebutuhan. Tapi kalau misalnya dari sahamnya ya mungkin jauh lebih besar lah daripada 2 bulan itu kan. Kalau 2 bulan kan ya
Ya, yang penting ada pegangan aja gitu. Siap. Jadi kembaliin lagi sesuai kondisi keuangan masing-masing. Ya, gitu ya. keuangan masing-masing. Betul sekali. Nah, Next, dari R1 zona Arizona Tommy. Selama saham masih di hold di Midas Porto, berarti masih bisa dibeli terus kan Bang? Gimana Bang? ya. Jadi untuk yang belum tahu, kita ada satu segmen itu Midas Portfolio. Ya. Itu kita mulai dari awal 2023. 2023. Nah, untuk mungkin yang udah di Midas Porto atau belum di Midas Portfolio. Jadi sebenarnya ini kita buka awal story atau sejarahnya itu adalah kita tuh pernah bikin satu segmen sebelum Midas Porto. Ya, betul. Itu di YouTube dan free, bisa kalian tonton juga perjalanannya. Apa tuh namanya, Bro? Kepala uang kecil. CUK. Cuk. Ada di playlistnya nanti. Ada di playlistnya. Nanti kita masukin di sini. Ya, kita masukin di atas. Nah, jadi itu CUK atau compound uang kecil itu adalah kita memang benar-benar uang kecil waktu itu top up pertama kali berapa? 10 juta apa 12 juta gitu? 10 atau 12 juta ya? Ya, 12 juta kayak. 10 atau 12 juta itu top up pertama kali. Top up pertama. Setelah itu top up setiap bulan, Bro. Ya, tapi cuma berapa bulan tuh kan? 5 apa 6 bulan gitu. 5 atau 6 bulan. Nah, jadi berawal itu dari situ. Nah, saat kita buka segmen itu, jadi kita memang nunjukin bahwa gini, the idea-nya gini. Kan orang banyak yang bilang dana kecil emang works kalau investasi. Emang susah kalau misalnya di grow gitu ya dananya dari dana kecil. Misalnya cuma punya 5 juta, punya 10 juta, bisa nggak sih benar-benar untuk di compound gitu, jadi gede. Nah, kebanyakan orang kan mungkin stigma ini saya bilang bukan tanpa mengurangi rasa hormat kepada trader atau siapapun, tapi kan stigma masyarakat itu sering kalau misalnya dana masih kecil, mending gue tradingin aja, Bro. Gitu, biasa gitu. Gue punya dana kecil, gue tradingin aja, karena kalau misalnya invest nggak kerasa untungnya dan lama gitu. Nah, di sini kita mau coba juga mematahkan stigma itu, karena lu dengan investasi yang benar, gini ibaratnya logiknya kalau misalnya emang trading bisa seperti itu, kenapa nggak sampai duit gede lu tradingin aja gitu ya? Ya, Kenapa harus uang kecil di tradingin, pada saat gede baru diinvest? Kalau memang bisa seperti itu ya kenapa nggak di trading dari kecil sampai gede, di tradingin aja, ngapain diubah-ubah ke investasi gitu kan? Nah, jadi kita mematahkan stigma itu bahwa ya dengan investasi itu kita juga bisa compound duit walaupun yang kecil sekalipun. Nah, jadi waktu itu gimana return waktu itu? Gue lupa. Lupa dari 12 itu kan tambah mungkin sekitar 6, terus pas kita tutup itu udah jadi 40-an. 40-an. Siap. Waktu itu kita belinya ABMM ya. Terus dia jadi 3 bagger kan. Jadi 3 bagger. Habis itu Medco ya, ada Medco ya. ABMM, Medco. Habis itu udah kita bikin yang Porto waktu angkanya udah di 100 kan. Angkanya 100, sekarang udah 240-an. Nah, itu jadi perjalanannya. Nah, jadi memang kalau misalnya dibilang kita open portfolio itu story-nya, Bro. Itu history dari awal kita open porto. Nah, balik ke pertanyaan, selama saham masih di hold di Midas Porto berarti masih bisa dibeli. Kalau dibilang masih bisa dibeli, ya sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Cuman kan kita selalu tekankan mau apapun produk kita ya, karena salah satu kuncinya adalah kita tuh pengen orang itu teredukasi, baik di Midas Stocks Membership ataupun di Midas Portfolio. Nah, dibeli atau tidaknya kembali lagi ke analisa dulu atau dibaca dulu analisa yang sudah kita provide gitu. Mungkin nggak punya waktu analisa sendiri, kita kan udah provide. Semua saham yang pernah kita beli di Midas Portfolio itu sudah jelas semuanya ada analisa sahamnya. Jadi harus dibaca dulu. Nah, setelah dibaca itulah decide sendiri apakah mau beli sekarang atau enggak. Betul. Memang kalau misalnya kita bilang di Midas Portfolio kan ada beberapa saham. Saat ini kita ada hold 4 saham. Ada yang sudah naik sangat tinggi, ada juga yang sedang OTW naik, ada juga yang masih pelan-pelan nih. Nah, memang kalau misalnya ditanya masih bisa beli, bisa, tapi pelajari dulu. Tapi tentu saja kalau ada saham-saham yang udah cukup lama kita beli, memang masih kita hold. Cuman kalau masuknya sekarang berarti kan resiko kan berbeda. Udah beda ya. Nah, resiko kan berbeda. Berarti
most-nya atau resikonya itu berbeda. Tentu kita menyarankan kan balik lagi beli saham yang bagus di harga yang bagus, hold kalau masih bagus. Kenapa kita hold ya karena masih bagus. Masih bagus. Nah, kalau misalnya kita apa namanya? Tapi kalau misalnya masuknya baru sekarang, ya tentu resikonya berbeda. Jadi yang jadi patokan paling itu aja sih. Jadi balik lagi harus dipelajari dulu. Habis itu coba hitung-hitung resikonya. Kira-kira masih ada apa namanya room grow-nya tuh masih lumayan besar atau enggak gitu. Nah kalau misalnya ragu-ragu chat WA aja. Kan di Midas ada member support, jadi bisa tanya-tanya bro. Support. Gitu. Oke, mungkin itu dulu ya. Karena member bisa WA, jadi kita jawab yang lain. Oke, lanjut. Apa nih? Dika ya. Dika APP. Dividen yang paling gede di apa dan yang paling rutin saham apa? Nah. Oke, yang paling gede ya pasti saham batubara lah ya. Kan mereka bagi dividennya kan gila-gilaan, apalagi dalam 2 tahun terakhir ya. Minum bro. Jadi saham batubara, mereka udah gede rutin lagi. Jadi itu batubara sama yang pernah juga yang oil and gas di Medco kan waktu itu. Medco waktu itu kan 2022 ya. Kita masuk Medco dan nggak lama kemudian dia bagi dividen dan yieldnya tuh lumayan 10% lebih. Iya, oh iya benar di Medco ya. Tapi kalau secara lebih gede batubara sih. Oke. Kalau misalnya pertanyaan paling gede di apa yang paling rutin itu batubara termasuk rutin berarti ya? Rutin. Untuk, Tiap tahun hampir tergantung sama batubara yang mana. Tapi yang punya rutin. Yang bagus yang mana bro? Ada lah. Ada deh. Oke. Lanjut. Dari Ed Hava. Kalau abang mulai belajar emiten dari sektor apa bang? Sektor apa ya? Dulu masih ingat nggak? Sektor kalau dulu seingatku campur-campur sih. Jadi belum yang satu sektor banget gitu. Tapi waktu itu cukup dalamin ya batubara sih, Batubara Indonesia ya, batubara. ya. Karena batubara saat itu kayak waktu aku mulai kan 2014 kan. Terus waktu itu yang menariknya batubara kan waktu booming 2016 2018 kan naiknya luar biasa. Nah, itu menariknya waktu batubaranya di situ. Jadi makanya dalaminnya batubara. Oke, next dari Dedi Okto. Laba besar tapi dividen yieldnya kecil. Gimana Dung? Mungkin ini lebih ke balik lagi ke tujuan investasinya apa kan gitu. Nyarinya itu yang mau capital gain atau yang dividen atau yang kedua-duanya. Nah, otomatis ya sebenarnya banyak juga saham yang dividen yieldnya cukup bagus, laba bagus juga ada. Nah, ini kan balik lagi ke belinya di harga berapa kan gitu. Nah, kalau misalnya laba besar, dividen yield kecil, ya kalau misalnya laba besarnya ternyata emang dia grow-nya cukup bagus sehingga memberikan capital gain yang cukup baik. Nah, tapi kalau dividennya yield kecil, ya nggak apa-apa sih, karena kan memang dia kan akan grow, terus, laba bertumbuh, apalagi udah dicek laba bertumbuh terus dan room to grow-nya juga masih banyak, ya why not kan? Why not, betul. Nah, kalau misalnya pengalaman lu gimana menurut lu, kalau misalnya yang laba besar, dividennya kecil, atau pernah nggak dapet yang kedua-duanya bagus gitu? Kalau cukup sering yang kutemui itu kalau di Indonesia ya, kayak dia itu ada beberapa case perusahaan-perusahaan yang labanya gede nih, dia nggak bagi dividen, tapi dia juga nggak grow, jadi maksudnya duitnya ditimbun aja gitu loh. Nah kalau case-nya seperti itu ya baru bahaya gitu. Tapi kalau case-nya dia nggak bagi dividen tapi dia reinvest nih untuk dia naikin capacity atau dia ekspansi gitu kan, nah itu masih bagus sih menurutku, masih oke lah. Tapi kalau dia putar-putar kemana ke grupnya buat afiliasi segala macam, itu udah better nggak usah. Oke. Nah, pertanyaan dari next Galih Indra. Buffett indikator ini apa? Parameternya apa saja? Apa bedanya dengan yang diajarkan Benjamin pada umumnya? Saya baru tahu istilah ini. Saya bisa baca di mana? Benjamin Sueb. Benjamin Graham ya. Graham. Buffett indicator itu perbandingan market caps dengan GDP. Jadi kalau Buffett kan pakai itu untuk dia ngukur seberapa mahal
marketnya US kan. Jadi kayak Oke. market capsnya saham di US dia bagi dengan GDP-nya US gitu. Nah, jadi ada masa-masanya di mana mahal. Kalau sekarang tuh seingatku Buffett indicator yang buat US punya tuh lagi mahal. Tapi di Indonesia seingatku tuh nggak mahal. Oke. Nah, jadi mungkin Pak Galih Indra bisa cari di Google ya, googling aja Buffett indicator gitu. Itu ada kok. Simple perbandingan antara market cap seluruh perusahaan GDP ya dengan GDP. Tapi please note aja kayak di bursa kita kan ya masih sedikit kan jumlah sahamnya, kayaknya masih kurang dari 1.000 lah. Kalau di Amerika kan udah berapa ribu. Banyak banget. Jadi udah bisa mewakili, tapi kalau Indonesia memang masih sedikit. Gitu. Oke. Eh, Nah ini, ini kebetulan karena lu yang lebih sering analisa, ini soal INKP ya. Terkait beli kayu ke anak usaha, afiliasi ya. Afiliasi. Dan jual kertas ke anak usaha juga. Apakah wajar transaksi afiliasinya? Dan berapapun labanya ini, apa tuh maksudnya? DPS. Oh, dividen. Ya, Oke. Nah, gimana bro? 50 ya? Sebenarnya kita juga ada pernah bahas sih saham INKP itu kayaknya November 2000 berapa? 2022 atau 2023 kita Di pernah weekly bahas. meeting waktu itu ya? Ya weekly meeting kita juga ada analisa sahamnya yang tertulis. Memang di INKP itu jadi kayak gini, kalau misalnya transaksi afiliasi itu kita lihat beberapa case memang bisa di-okein gitu, kayak misalnya karena scale perusahaannya besar banget, dia butuh bahan bakunya tuh juga besar banget gitu, sehingga dia mau nggak mau harus mengandalkan afiliasinya. Karena kalau dia ambil dari pihak ketiga belum tentu bisa dapat barang sebanyak itu dan dengan quality yang sama gitu. Jadi memang harus bergantung dengan afiliasi. Nah, cuma alangkah baiknya kalau misalnya afiliasinya itu juga satu grup gitu loh, satu grupnya dalam satu perusahaan publik gitu loh. Jadi bukan yang di luar. Jadi kan kayak kalau di luar kan jadinya Kita nggak tahu ya? kita nggak tahu gitu. Pas kan. udah masuk kita nggak tahu dikemanain lagi gitu. Betul. Nah jadi itu mungkin nanti Pak Edwin Megawa bisa cek analisa kita di INKP, bisa pelajari lebih lengkap struktur transaksi afiliasinya gimana. Nah nanti Pak Edwin bisa ngejudge wajar nggak gitu loh. Maksudnya kita keluarin analisanya sesuai fakta yang kita temukan gitu kan. Ya. Nah terus kalau dividennya Rp50 memang sangat kecil sih. Untuk perusahaan sebagus itu ya? Untuk Maksudnya perusahaan sebesar sebagus itu betul. Dan di satu sisi ada obligasinya INKP yieldnya bisa 10%. Kan mending beli sahamnya atau beli obligasinya kan gitu. Obligasi sih kayaknya. Iya. Oke. Tapi menurut lu kalau misalnya ini, kalau menurut lu nih wajar nggak bro? Kalau yang lu lihat? Kalau untuk dia mengambil bahan bakunya sebenarnya wajar-wajar aja. Seperti itu yang gue bilang kan, karena kan dia butuh bahan baku yang banyak banget gitu. Nah, cuma kan di lain itu ada transaksi lain. Nah, bisa nanti dicek sendiri. Penasaran? Baca di analisa. Iya. Oke. Terus nih Pak Ray Juans, laba kalau bakal naik itu tiba-tiba naik jauh. Jadi seringkali gitu kan memang kan. Kayak contoh waktu itu kita beli Medco juga naiknya itu langsung jeber gitu. Jebret gitu ya. Nah, sering ketinggalan belinya. Masalahnya cara tahu cepat itu gimana? Mungkin gimana, bro? case-nya Pak Ray Juans ini dia jadi kayak dia pas lihat labanya udah naik, harganya juga udah naik gitu ya. Ya kebanyakan kayak gitu biasanya. Tapi waktu kita yang di Medco itu dia sempat turun dulu beberapa minggu gitu. Dia sempat turun, padahal labanya udah naik, habis itu baru naik. Tapi gini, waktu itu kan sebelum kita waktu 2022 itu sebelum kita beli Medco, kita kan nemuin sesuatu dulu bro. Kita nemuin sesuatu kalau dia itu kan ada apa tuh namanya blok koridor ya? Iya, dia beli akuisisi blok koridor kan. Betul. Nah itu kan kita tahu sebelum labanya naik berarti ya? Iya. Iya waktu itu kuartal 2-nya belum keluar, laporan kuartal 2-nya belum keluar. Kuartal 1-nya udah keluar. Nah, pas kita lihat laba di kuartal 1-nya memang naik banyak, tapi harganya waktu itu belum terlalu naik. Nah, pas kita cek kuartal 1-nya kenapa bisa naik banyak? Waktu itu karena
Yang itu akuisisi koridor. Akuisisi koridor. Akuisisi koridoran di awal bulan Maret. Kan kuartal 1 kan tutupnya bulan Maret kan. Nah, waktu di awal bulan Maretnya aja labanya udah langsung baru 1 bulan dikonsolidasiin, labanya langsung gede gitu. Nah, jadi lebih ke situ sih kalau aku lihat ya. Oke. Jadi tahu key komponennya itu apa? Key komponennya. Betul, key komponennya apa? Kayak misalnya kita batu bara, lihat harga batu bara udah naik, ya harusnya laporan keuangan batu bara juga akan mencerminkan entah di kuartal selanjutnya gitu loh. Jadi kita tahu key indicatorsnya apa, habis itu kita pantau itu. Nggak perlu nunggu laporan keuangan keluar. Nah, justru kalau misalnya nunggu laporan keuangan keluar, bisa jadi udah telat. Tapi kadang-kadang ada masa-masa tidak rasional juga. Pas keluar laporan keuangannya bagus, harganya malah turun. Nah, itu contohnya Medco salah satunya kayak gitu. Medco salah satunya kayak gitu. Sempat turun sideways beberapa lama gitu. Yes. Nah, tinggal ya yang penting sih tahu key indicatorsnya apa sih. Jadi nggak usah harus nunggu laporan keuangan keluar. Nah, kalau itu kan cara sebenarnya kan kita harus kayak gitu kan. Nah, ada nggak bro cara simpelnya gimana caranya supaya kita bisa tahu nih, kita bisa tahu sebelum itu terjadi. Berarti kan fokusnya pertama kita harus tahu key indicatornya, harus ngulik sendiri. Betul. Nah, kalau misalnya nggak ada waktu untuk itu, sudah tahu kan harus kemana? Oke. Ya, ini salah satu contoh yang pada saat Medco itu kan inilah salah satu fungsi ini ya komunitas ya bro. Kita kan karena orang kan bingung, lu bayar segini untuk apa namanya join komunitas segala macam buat apa? Ini salah satunya. Jadi kan kerjaan kita emang ngeriset. Kerjaan kita setiap hari itu emang ngeriset apa namanya apa-apa saja dan kita sudah tahu key indikator. Apalagi kita juga udah punya apa namanya circle of competence masing-masing. Nah, jadi lu sering lihat di sini. Nah, pas kita ketemu sesuatu, kita pasti share tuh ke member. Nah, pada saat itu kan juga kayak gitu. Bahkan Medco itu pada awalnya kita juga tahu dari member juga waktu itu ya. Karena ada yang ngobrolin gimana Pak, pertanyaan diskusi biasa di grup gitu ya. Gimana Pak kalau misalnya nih jadi cari tahu. Oil company jadi cari tahu, pas dicek, oh ya ada yang menarik nih. Sering kayak gitu. Pada saat kita cek dan menarik, pasti kita share di weekly meeting biasanya ya. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin kalau sendiri nggak dapet, apalagi kerja segala macam kan. Nah, sudah tahu lah ya arahnya kemana. Oke, next. Apa ini? Dari Pak Pai 24. Gimana caranya tahu labanya bakal naik ke depannya? Gimana, Bro? Nah, kalau kayak yang tadi kita udah bilang kan tahu pertama key indicatornya apa. Kita pernah bahas juga misalnya contohnya di YouTube kita pernah bahas saham NISP, ada study case di atas gitu. Sip. Nah, NISP itu kan banking kan. Perbankan itu kita harus tahu cost paling besarnya apa. Ya, cost paling besarnya beban bunga, terus beban operasionalnya kayak gaji karyawan segala macam, sama beban hapus buku CKPN. Kalau CKPN berhubungan dengan kredit macet, yang tadi operasional ya, yang beban UMADM, terus yang satu lagi beban bunga. Beban bunga ini tergantung dengan sumber dananya bank itu dari mana. Kan bank itu sumber dananya kan dari pihak ketiga kan, ada tabungan, giro, deposito. Nah, waktu case-nya kita di NSP itu kita lihat tabungan sama gironya NISP itu naiknya banyak. Dalam 3 tahun naik 2 kali lipat kalau nggak salah. Jadi naiknya cukup banyak. Dana murah itu berarti ya? Dana murah, betul, dana murah. Karena ada dana murah, dana mahal. Deposito itu dana mahal. Nah, kenapa murah? Karena cost-nya kan cuma 0, berapa persen. Ya kan, dia kumpulin misalnya tabungan 1 triliun, cost-nya paling cuma 0, sekian persen gitu. Nah, di satu sisi dia bisa pinjamin duit yang dia kumpulin itu ke ya KPR lah, entah kemana lah gitu kan. Kredit. Dan dia bisa salurin kreditnya dengan apa ya, dengan hati-hati, itu prudent. Jadinya ya ibaratnya karena komponen cost-nya itu jadi lebih murah, ya dia kasih kredit yang biasa-biasa aja pun untungnya udah gede. Betul. Nah, jadi dalam case-nya NSP itu Cost ya berarti ya? Cost-nya turun, ya cost-nya turun. Nah, jadi dengan begitu ya dia bisa labanya meningkat. NPL-nya juga rendah ya dia? NPL-nya rendah.
sebelum COVID tuh selalu di bawah 1% kalau nggak salah. Berarti dia memang benar-benar bagus nyalurin ya. Ya, dia benar-benar bagus, prudent lah. Oke. Semoga menjawab pagi ya. Pak Pai. Nah, suku bunga tinggi tapi Jokowi menyetujui PPN gratis untuk yang beli rumah di bawah harga 2 miliar. Gimana pendapat Midas? Kalau PPN gratis itu setauku untuk stok yang ini ya, kayak stok yang udah ready stock gitu, bukan yang inden. Jadi kayak rumahnya itu harus udah ready, maksudnya udah dibangun. Nah, udah siap dijual. Nah, berarti ngefeknya kemana? Ke emiten properti yang udah ada ready stock yang unitnya di bawah 2M tadi. Nah, jadi ini mungkin Apa itu? Ya, apa itu? Bisa nanti teman-teman cari aja proyek-proyek properti yang unitnya tuh di bawah 2M. Nah, cuma kan di satu sisi kita juga harus berpikir lebih kritis juga ya, kalau misalnya apakah benar kayak misalnya dengan kasih PPN gratis itu orang itu akan langsung beli rumah gitu loh. Kan pertimbangan orang itu bukan PPN kan sebenarnya. Pertimbangan orang itu juga daya belinya dia sendiri gitu loh. Ya. Kalau daya belinya masih kurang kuat, kan ini juga sebenarnya menandakan bahwa ya memang daya belinya belum kuat, makanya dikasih segala macam ya. gitu kan. Nah, tapi memang ya ini angin segar lah ya buat emiten properti yang punya stok rumah yang di bawah 2M. Tapi kalau misalnya kita bergantung sama daya beli kan belum pulih-pulih bener gitu loh. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya ya cek sendiri lah, gampang kok itu. Ke mall aja. Kalau misalnya nggak ngapain gitu kan, tinggal ke mall aja. Itu kalau ada orang yang kasih brosur jangan ditolak bro, jangan ditolak. Terima aja, tanya-tanya, pura-pura mau beli. Ya, pura-pura mau beli nggak apa-apa. Itu supaya tahu harga kan. Tanya-tanyain aja tuh. Saya rasa pasti kasihan juga kan. Yeah. Habis nanti lu di follow up terus. Oke. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari Jason Will Street. Kalau ngitungnya PBV sama ROE aja cukup nggak bang? Nggak cukup bro. Nggak cukup bang. Ya karena kalau misalnya itu, tapi itu udah good start lah. Kalau misalnya baru mulai analisa saham ditanya ngitungnya PBV sama ROE ya itu sudah termasuk rasio yang cukup. Ya salah dua rasio yang cukup penting untuk dilihat kan gitu. PBV sama ROE. Tapi apakah cukup ya? Enggak, karena gini, sebelum lu ngitung PBV dan ROE, tentu lu harus ngerti dulu bisnis prosesnya kalau dari menurut gua, karena nggak semua industri PBV-nya sekian, ROE-nya sekian itu udah bagus. Selain lu harus mengerti industrinya, lu harus cek juga PBV sama ROE-nya ini dibandingkan di industri yang sama, perusahaan industri yang sama, itu sudah paling oke nggak gitu. Karena kan kita investasi ini membandingkan dari satu saham dan lainnya gitu. Kalau misalnya dibilang, maksud gue gini, arah penjelasannya adalah kita kan sering itu pengen cepet cuan, pengen cepet apa, jadi kita ngelihatnya itu cepet-cepet. Ya kita ngelihatnya itu ROE-nya, kita ngelihat PBV-nya, ngelihat PER-nya. Dan biasanya kalau mau cepet, kita kan pasti ngelihat dan kita pasti pertanyaan itu kurang lebih kayak gini. Berapa patokan ROE yang bagus itu di atas berapa, PBV yang bagus di berapa, dan misalnya PER-nya berapa gitu. Nah kalau orang nanya kayak gitu berarti dia mau cepet. Nah berarti dia pengennya gue cari yang gue langsung screening nih, yang langsung di atas ini nih. Ya walaupun sebenarnya nggak ada salahnya juga, cuman kita kan harus balik lagi ke industri apa gitu. Benar. Nah contoh kalau misalnya PBV-nya sekian, contoh kita valuasi perusahaan karena tadi properti, kita cek, berarti yang kita cek itu kan NAV-nya kan. Kita ngelihat net asset value-nya. Kira-kira dia NAV-nya berapa gitu. Dan itu pun kita harus cek juga kalau misalnya tanahnya ini tanah yang masih terlalu ini dan kira-kira belum ada potensi, ya nggak usah terlalu diiniin juga. Jadi balik lagi ke key metrics ya. Nah kurang lebih sih kayak gitu. Jadi kita harus ngerti, balik lagi ke PBV sama ROE, kita harus rata-ratain dulu tuh di industri itu, terus harus pelajari dulu bisnis prosesnya. Jadi nggak asal hajar invest atau beli saham ketika tahu ini murah nih udah gas gitu kan. Karena kebanyakan, tadi aja baru ini kan kita take sore ya. Tadi pagi kita dapat
kan gue langsung handle orang, ada yang nanya, gue udah beli saham apa? Beli saham apa tadi? Yang tadi ya. Gue udah terlanjur beli ini katanya. Nah, gue lihat PBV-nya bagus. Nah, murah PBV-nya gitu ya. bagus, murah segala macam. Nah, tapi kok sekarang turun terus gitu. Nah, ya salah satunya itu karena dia nggak ngelihat nggak ngelihat bisnis prosesnya dan sebagus apa sih kinerjanya gitu. Karena beli saham murah aja itu sebenarnya nggak cukup supaya untuk kita dapat hasil investasi yang bagus, tapi juga harus sahamnya yang bagus dan murah gitu. Benar. Yang harus dicek bukan murahnya dulu, tapi bagusnya dulu. Bagus dulu, baru cek murah apa enggak. Karena kalau misalnya ceknya murahnya dulu, ya kita nggak tahu bagus banget atau enggak. Gitu. Tapi kalau misalnya kita cek perusahaannya bagus atau enggak, walaupun dia belum murah pun kita bisa tandain dulu nih perusahaannya. Kita bisa masukin watchlist gitu ya. Jadi walaupun kita siap-siap nih kalau misalnya, wih bagus banget nih, tapi mahal gitu. Ya nggak apa-apa, masukin aja watchlist. Siapa tahu tiba-tiba murah kan. Dan ketika opportunity itu datang kita siap hajar kan gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Pak siapa namanya tadi? Jason. Pak Jason Will Street. Semoga menjawab ya Pak Jason. Nah ini dia nih, Marni Winarsi. Waduh. Sugeng Sonten Mamas. Ini coba ditampilin nanti di atas. Ada screenshotnya. Mungkin pertanyaan ini kebetulan karena kita sama-sama orang Sumatera, kita nggak ngerti ini artinya apa. Kita nggak ngerti ini apa pula ini. Apa pula ini? Mungkin yang orang Jawa bisa di komen di bawah ya. Apa artinya? Nggak ada yang tahu artinya. Boleh tolong share. Oke, kita skip dulu untuk hari ini. Skip dulu. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Roni Lim 941 compounding mana yang bisa ngasih return 25% per tahun selama 30 tahun? Wis, saya pun mau ya. 25% selama 30 tahun. Ya sebenarnya kalau misalnya kita lihat kayak Warren Buffett gitu, dia kan waktu di masa-masa awal partnership-nya itu mungkin sampai 30% kali. Awal ya, 10 tahun partnership-nya pertama gitu, waktu Buffett partnership gitu. Tapi setelah itu kan udah makin gede, compoundingnya udah turun. Jadi sekarang kayak sekitar 19 atau 20% gitu. Nah, untuk yang belum tahu mungkin kenapa bro bisa kayak gitu? Karena kita juga pernah dapat pertanyaan serupa tuh ya kayak gitu ya. Katanya Warren Buffett aja segini loh returnnya pada saat itu ya. Warren Buffett kan udah kayak sekarang kan. Pas kita awal dulu, kayaknya tahun lalu deh ada orang nanya dan nyinyir nanya kayak gitu, soalnya kita kan bilang return kita emang rata-rata sekitar 40% per tahun. Nah, untuk yang si AGR ya. Nah, ada orang yang nyinyir bilang kan Warren Buffett-nya cuma 19% atau belasan persen. Ah, nipu nih gitu. Nah, itu coba lu jelasin kenapa Warren Buffett dulu sampai 30%. Terus sekarang udah menurun. Nah, mungkin logiknya ada yang nggak tahu nih. Nah, kalau teman-teman ikutin ceritanya Buffett itu, kenapa kalau returnnya menurun? Itu lebih karena size sih. Karena size-nya waktu mulai sama waktu sekarang kan itu udah beda banget. Sekarang size-nya udah segede gitu loh. Size itu maksudnya nilai duitnya nilai duit kelolaan investasinya gitu. Kayak sekarang cash-nya Berkshire Hathaway itu bisa sampai 200 miliar dolar lebih gitu. Ibaratnya ya 10% dari itu aja udah 20 miliar dolar kan. Jadi 20 miliar dolar itu udah kalau kali 15.000 udah berapa? 300 triliun. Mau cari di mana emiten yang bisa ditaruh 20 miliar dolar yang bagus gitu. Sedangkan emiten-emiten yang di atas 20 miliar dolar itu paling cuma berapa banyak. Sehingga Buffett tuh mungkin nggak nemu gitu peluang-peluang yang masuk sesuai size-nya dia. Ibaratnya kayak mungkin dia udah segede tronton gitu ya. Tapi dia mau masuk gang ya susah gitu kan. Iya, betul. Nah, kan kalau masuk gang biasanya bisa selip gitu lebih cepat. Karena duitnya lebih kecil, bisa masuk ke perusahaan-perusahaan yang bisa nggak terlalu besar tapi punya room to grow yang besar gitu ya. Jadi itu makanya returnnya bisa turun. Betul. Tapi kalau misalnya kita ulang nih Buffett dengan dana sekarang dengan dana yang lebih kecil, gue yakin pasti returnnya juga gila bro. Dengan kemampuan dia dengan kemampuan yang sekarang ya. Lebih gila lagi pasti. Lebih gila lagi. Jadi memang kalau misalnya dana kelolaan, ibaratnya kayak misalnya kenapa kita bisa 40%-an, ya karena kita belum sebesar Buffett gitu loh. Kalau kita udah gede ya mungkin
pasti akan turun lah. Kalau sekarang kan belum segede gitu. Ya. Jadi balik lagi ke compounding mana yang bisa kasih return 25% per tahun selama 30 tahun. Nah, kalau ini mungkin cara singkatnya lah ya, kayak supaya lebih simplify itu, kalau mungkin aku cari emiten-emiten yang dia terdiskon 50% lah. Jadi aku akan tunggu mungkin ya sekitar 3 tahun gitu. Kalau misalnya 3 tahun dia double kan, maksudnya double dalam 3 tahun itu lebih kurang sudah 30%-an. Ya 20-an persen, 30%. Double berarti 100%. Ya naik 100% gitu. Nah jadi mungkin kayak gitu sih caranya yang akan aku cari. Nah itu ya diulang-ulang terus sampai 30 tahun. Simple aja sebenarnya. Simple aja kayak gitu. Nyari perusahaan yang seperti itu ya. Tapi bukan berarti kayak long short gitu ya, karena mungkin maksudnya beliau nih Ronnie Lim mungkin satu saham ya? di hold sampai 30 tahun. Nah kalau itu susah Pak. Nah kalau itu saya nggak punya insight yang sehebat itu gitu. Tapi kalau mungkin untuk 3 tahun ke depan mungkin adalah ya beberapa yang bisa dimanfaatin. Tapi kalau sampai 30 tahun ya nggak ngerti juga. Itu pun biasanya kalau kayak gitu pun kadang setahun nggak nyampe 3 tahun biasanya kalau emang bagus dan dia itu pasti akan naik sendiri. Kalau emang pas dapat harganya ini dan momentumnya pas gitu kan, ya bisa. Ya beberapa kali kita juga seperti itu soalnya kan. Kayak di Porto kita kan ada yang tit, ada yang tit itu 70% plus dividen lagi. Plus dividen lagi itu kayaknya udah beggar. Ya. Terus ada satu lagi yang 8 beggar ya. 8 beggar betul. 8 beggar. Jadi bisa-bisa aja. Bisa banget sebenarnya. Kalau pas opportunity-nya ada gitu. Oke, yang penting punya knowledge-nya ya bro ya. Betul. Nah ini pertanyaannya menarik banget nih. Film baru. Oke. Nah ini pertanyaan menarik nih bro. Anda akan seumur Lo Keng Hong, Pak Lo Keng Hong ya, saat uang Anda tercompounding. Pertanyaannya umur 25 nih maksudnya. Mana punya uang segitu kecuali dah kaya sejak lahir. Get real, #let's get real nih maksudnya. Jadi yang yang real aja lah gitu. Nah, gimana? Pertanyaannya mungkin dia maksudnya di bawah umur 25 tapi bisa sekaya Pak Lo Keng Hong. Ya mana mungkin memang. Ya memang mana mungkin lah, Pak Lo Keng Hong kan udah berapa triliun kan. Berarti Anda seumur Lo Keng Hong saat uang Anda tercompounding. Jadi maksudnya kalau misalnya duitnya udah triliunan pas udah tua baru kaya gitu ya. Mungkin itu maksudnya. Sebenarnya sih kalau menurutku kita nggak perlu terlalu mikir kayak ntar pas tua baru kaya, ntar orang lain yang nikmatin atau apa gitu kayak ya so what gitu loh, maksudnya kita kan berusaha semampu kita kan. Waktu kita masih muda kan berusaha semampu kita kembangin duit kita gitu. Jangan cuma mikir nanti tua baru kaya. Ya mending kalau tua baru kaya, kalau tuanya miskin kan susah ya. Maksudnya kita berusaha semampu kita gitu loh. Berusaha semampu kita, berusaha berinvestasi dengan sebaik mungkin supaya kita tuanya tidak nyusahin orang kan gitu. Betul sekali. Daripada mikir gini, mending fokus aja kerja, cari duit yang banyak. Mungkin ini mindsetnya mungkin ya. Mindsetnya mungkin baru untuk belajar. Apa gitu ya. Pertanyaan soalnya untuk apa gitu. Ya untuk aja. Ya daripada nanti tua nggak kaya terus nyusahin orang kan susah kan. Jadi mending ya tua kita, kalau bisa sampai tua dan kaya ya itu penting banget sekali. Ya sekarang gini, emang pada saat kita nge-compound itu kita nggak narik gitu buat kita sendiri kan pasti narik. Pasti ada tarik dikit lah. Pasti narik lah. Nggak mungkin kita nggak mungkin ditarik kan. Nggak mungkin nggak ditarik gitu loh maksudnya. Iya. Ya apalagi kayak misalnya yang sebelumnya kita bilang kan sistemnya sebenarnya simple. Kita nyari saham bagus di harga yang bagus. Kita compound nih, kita beli hold aja. Kalau misalnya emang udah ke harga wajar atau udah over value ya kita jual. Nah pada saat kita jual kita cari lagi opportunity lain lagi, atau pada saat kita hold mungkin pada saat kita hold kan kita masih bisa sambil nyari-nyari lagi yang lain gitu kan. Intinya kita kan akan loncat dari opportunity ke opportunity kan, kurang lebih seperti itu aja yang kita compounding terus. Tapi pada saat proses itu pasti kan kita akan menjual, pasti kita likuidasi. Pada saat likuidasi masa nggak mau diambil sedikit? Bila dikit kan nggak apa-apa juga. Dikit gitu kan. Tapi jangan ambil semua kan. Iya, maksudnya tetap di compound dalam jangka panjang, tapi kan nggak mungkin nggak ditarik sama sekali. Nggak mungkin nggak dinikmati sama sekali. Ya pasti ya orang waras mana yang nggak mau dinikmatin kan gitu. Daripada maksudnya pertanyaan ini akan dibalikin, mending seperti itu daripada lu nggak mulai sama sekali. Dan akhirnya
kayak ya kita ngelihat orang ini, tapi orang waktu saat dia melakukan itu dia kan sambil menikmati gitu. Nah kalau mindsetnya untuk apa ya untuk apa hidup juga. Buat apa hidup kalau nanti mati ya kan? Ya mungkin sama itu ya konsepnya. Iya. Ya jadi mungkin untuk add film baru yang pasti ya mungkin bisa tua juga. Tapi namanya kan kita dalam hidup ini berusaha. Iya. Kayak gitu. Kalau misalnya pun karena compounding ini kan salah satu tujuannya itu selain untuk masa tua, tapi kan untuk menaikkan kualitas hidup, dan kita juga ada tabungan. Agree. Kita ada tabungan daripada kita naruh di tabungan bank doang, mending kita investasiin, belajar investasi gitu kan. Karena kalau udah belajar investasi otomatis sudah pasti bisa lebih pintar juga untuk ngelola duitnya, bro. Akan lebih rapi juga jadinya kan. Yoi. Nah karena itu pengalaman Felix juga, jadi personal finance pun akan lebih tertata jadinya daripada kita nggak investasi. Ya kayak gitulah ya. Kayak gitulah ya. Oke. Thank you buat pertanyaan-pertanyaannya sudah diajukan ke sosial medianya Midas. By the way, kita ada sosial media di Instagram ada @midascuan.id, di YouTube Midascuan juga ya. Jadi kalau misalnya lebih kurangnya kita minta maaf kalau misalnya ada kata-kata yang menyinggung ya. Tujuannya kita ya sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh, dan semoga bermanfaat. Dan by the way, kalau teman-teman ada pertanyaan bisa ditaruh ke kolom komen. Nanti mungkin next kita bikin video lagi ya bro yang buat menjawab pertanyaannya. Sebenarnya video hari ini pun belum habis bro. Masih ada banyak pertanyaan. lagi pertanyaan, tapi Cuma nanti kan terlalu panjang nanti ya, sampai besok kita. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dadah.